Istri kedua suamiku tak tahu kalau ternyata aku orang kaya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Salam yang lantang menggema dari udara. Suara khas Mas Ahmad, suamiku, terdengar hingga ke dapur tempatku mencuci pakaian. Waalaikumsalam, jawabku sembari bergegas lari ke depan dengan membawa pakaian yang sedang kuperas. Hatiku melonjak bahagia. Akhirnya Mas Ahmad pulang juga setelah beberapa hari sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Namun ketika pintu kubuka, senyumku sontak pudar. Ada seorang wanita berdiri di sampingnya. Wanita itu nampak berbeda jauh dari dugaanku. "Siapa dia, Mas?" tanyaku spontan dengan nada curiga. "Dek, kenalkan ini Clara, istri baruku." Bagaikan disambar petir di siang bolong. Kalimat itu menghantamku. Mataku terbelalak menatap wanita dengan pakaian minim di samping suamiku. Rambutnya pirang lurus hingga pinggang. Ia mengenakan baju hijau kekurangan bahan dan celana jeans super ketat yang dipadukan dengan sepatu hak tinggi hitam. Sementara aku hanya berdiri dengan daster abu-abu yang lusuh dan jilbab instan yang sudah sedikit basah karena terkena percikan air. "Mas, ini bercanda kan?" tanyaku dengan suara bergetar. "Tidak, Dek. Ini sungguh. Kami telah menikah 3 bulan yang lalu," jawabnya dengan datar, tanpa rasa bersalah. 3 bulan yang lalu? Selama ini aku bahkan tidak tahu. Tanganku gemetaran, dan tanpa pikir panjang, ku banting baju yang aku bawa ke dada Mas Ahmad. "Kurang ajar ya kamu, Mas. 3 bulan menikah dan baru pulang sekarang," teriakku. Wanita itu mendecak kesal, mengibas-ngibaskan baju yang terkena percikan air. "Mas, kita masuk saja. Aku sudah capek berdiri di luar," katanya dengan manja sembari melirik sinis ke arahku. "Bawa dia pergi dari sini, Mas. Aku tidak mau melihatnya," seruku. "Dia akan tinggal di sini bersama kita," balas Mas Ahmad dengan tegas. Kata-katanya membuatku terpaku. Rumah ini baru kami tempati setahun, hasil jerih payah kami bersama. Tapi kini dia dengan mudahnya ingin membawa wanita lain ke dalamnya. "Maaf, Mbak, aku punya andil besar atas kesuksesan suamimu," kata Clara tiba-tiba. Ia melangkah masuk ke dalam rumah tanpa izin. Aku mengejarnya, tapi langkahku terhenti saat dia melanjutkan. "Kalau bukan karena aku, Mas Ahmad tidak akan mendapatkan promosi jadi kepala bagian." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" tanyaku, menatap Mas Ahmad yang nampak gelisah. "Dia sekretarisku. Dia yang meminta Pak Burhan untuk menaikkan jabatanku. Dan dia sedang hamil anakku, Dek," ujar Mas Ahmad dengan nada rendah. "Hamil?" Air mataku mulai jatuh. Aku tidak percaya suami yang dulu bersumpah akan setia, kini telah mengkhianatiku. "Dasar kamu wanita murahan." Aku berjalan masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras, lalu menumpahkan segala kesedihanku dalam tangisku. Ketika aku membuka ponselku, aku melihat galeri ponselku. Ada foto beliau bersama istri muda ayahku, Mak Ijah. Kenangan masa kecil kembali menyeruak. Mak Ijah yang dinikahi oleh ayahku karena alasan ekonomi, selalu bersikap baik padaku. Namun aku tahu bagaimana pedihnya hidup dengan kehadiran Madu. Kini aku harus merasakan hal yang sama. Aku termenung hingga suara dentuman musik keras membuyarkan lamunanku. Keluar dari kamar, aku melihat Clara menari-nari di ruang tengah dengan musik DJ yang menggelegar. Mas Ahmad hanya duduk sambil merekamnya dengan ponselnya, tersenyum puas. "Berhenti!" teriakku. Namun Clara mengabaikanku. Ia justru berjoget, bahkan mencium pipi Mas Ahmad di depan mataku. Aku berjalan ke arah sound system dan mematikan musiknya. "Lancang banget sih!" teriak Clara, menghampiriku dan menampar pipiku dengan keras. Dadaku bergetar menahan amarah. Aku balas menamparnya 2 kali lebih keras. "Dasar kamu wanita miskin! Kamu tidak pantas bersanding dengan Mas Ahmad," cibirnya. Aku tidak mau kalah.
Lihat dirimu, Clara. Jangan berpikir statusmu membuatmu lebih baik dari aku. Cukup kalian berdua, bentak Mas Ahmad, mencoba melerai. Namun aku tidak peduli lagi. Aku menatap Mas Ahmad dengan tajam. Karena aku miskin, Mas. Bukankah dulu kita sama-sama berjuang dari nol? Dan sekarang setelah sukses, ini balasanmu, Mas. Mas Ahmad tidak menjawab. Aku meninggalkannya, kembali ke kamar dan menangis. Hatiku hancur, tapi aku tahu, aku harus membuat keputusan besar untuk hidupku ke depannya. Sejak kedatangan suamiku bersama istri barunya, rumah yang dulunya seperti surga bagiku, kini nampak seperti neraka yang panas dan penuh dengan kekacauan. Aku ingin sekali meninggalkan rumah ini, pergi jauh dari Mas Ahmad dan Clara. Namun tidak semudah itu. Harga diriku terlalu tinggi untuk menyerah begitu saja. Jika aku pergi, aku harus memastikan mereka merasakan pembalasan atas setiap hinaan dan kesombongan mereka. 3 hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Di tengah malam yang sunyi, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mak Ijah masuk. "Dok, pulanglah. Mama ingin memberikan semua warisan dari kakekmu di kampung. Mama sudah tua, tidak pantas menerima ini semua." Air mataku langsung tumpah. Tuhan benar-benar memiliki caranya sendiri untuk membalas setiap luka dan kehinaan yang kualami. 3 hari lalu, aku dicemooh dan direndahkan oleh suamiku sendiri dan perempuan yang disebutnya istri kedua. Namun sekarang, sebuah kesempatan emas datang menghampiriku. Aku tidak pernah tahu sebelumnya bahwa kakek, ayah dari Mak Ijah, ternyata adalah salah satu orang terkaya di kampung. Segala kekayaannya kini diwariskan padaku melalui Mak Ijah. Rasanya seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Mak Ijah bahkan memberitahuku bahwa beliau telah mempersiapkan segalanya. Sebuah usaha kecil telah dibuka atas namaku. "Kelak bisa kau kelola bersama suamimu," katanya di telepon tadi. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Mas Ahmad tidak boleh mengetahui soal warisan ini. Tidak sekarang, tidak juga nanti. Bukan untuk membalas dendam semata, tetapi karena aku ingin membuka matanya. Aku ingin melihat wajah Clara ketika tahu semua harta yang pernah dipamerkannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kini aku miliki. Pagi itu aku duduk di meja makan sambil menikmati bubur ayam kesukaanku. Ponsel baru pemberian Mak Ijah terasa begitu istimewa di tanganku. Sambil menyuap bubur, aku asik berselancar di dunia maya. Namun kedamaian pagi itu mendadak rusak oleh suasana nyaring Clara. "Heh, kamu wanita miskin. Dari mana kamu dapat ponsel sebagus itu? Jangan-jangan kamu menjual baju-bajuku ya?" bentaknya sambil berjalan mendekat. Aku hanya melirik sekilas tanpa menjawab. Tanpa permisi, dia menarik mangkuk buburku. Dengan sikap rakus, dia langsung menyuap sesendok penuh bubur ayam itu ke dalam mulutnya. Astaga, pedas sekali," serunya sambil berlari ke arah kamar mandi. Aku tertawa kecil sambil melanjutkan sarapanku. Bubur itu memang sesuai dengan seleraku, pedas luar biasa. Pagi ini terasa menyenangkan melihat dia kalang kabut karena sikap rakusnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Clara kembali dengan wajah yang kesal. Tepat saat itu, Mas Ahmad keluar dari kamar. "Ada apa ini?" tanyanya sambil menatap kami berdua. "Mas, Hani mau meracuni aku, Mas. Bubur itu pedas sekali," adu Clara dengan suara memelas. Aku mendengus kecil. "Meracuni? Jangan mengada-ngada deh. Itu kan buburku. Dan kamu sendiri yang lancang mengambilnya." Mas Ahmad menatapku tajam. "Kamu juga belum masak? Ini sudah jam berapa, Hani?" Aku menyandarkan tubuhku di kursi dengan santai. "Capek, Mas. Bukankah kamu punya 2 istri? Suruh aja dia yang masak untukmu." "Aku ingin istirahat." Wajah Clara memerah mendengar ucapanku. Dia mendelik ke arahku sambil berkata, "Mas, lihat ponselnya itu loh, Mas. Aku yakin dia menjual bajuku untuk membeli ponsel itu." Mas Ahmad mengalihkan pandangannya ke arah ponsel di tanganku. "Apa benar itu, Hani? Kamu dapat ponsel itu dari mana?" tanyanya dengan nada curiga. Aku mengangkat bahu dan menunjukkan ke arah keranjang cucian. "Lihat saja di sana,"
Semua baju miliknya masih ada. Tidak ada level untuk menjual barangnya, hanya untuk beli ponsel. Clara masih mencoba menyela. Tapi Mas, dia... Sudah cukup, potongku dengan tegas. Aku lelah. Semua bajuku tadi sudah diambil oleh Mbak Inem untuk dilondri. Kalau kamu mau bajunya bersih, silahkan urus sendiri. Aku berdiri, mengambil ponsel dari meja, lalu berjalan menuju kamar. Sebelum masuk, aku menoleh dan berkata, "Belajarlah jadi istri yang baik, Clara. Jangan selalu mengandalkan aku." Pagi itu aku berdiri di depan Mas Ahmad yang tengah bermesraan dengan Clara di teras. Dengan suara datar, aku berkata, "Mas, aku mau pulang ke rumah ibu." "Untuk apa?" tanyanya dengan sinis. "Mau mengadu kalau aku menikah lagi. Jangan harap mereka akan peduli. Toh, bapakmu juga punya 2 istri." Tawa Mas Ahmad dan Clara menggema di teras. Menusuk hatiku. Aku menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Jangan pernah samakan ibu dan Mak Ijah dengan wanita jalang seperti dia. Bapak juga tidak seperti dirimu, Mas, yang hanya mengejar selangkangan." Kata-kataku membuat mereka terdiam. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi menuju kampung halamanku. Perjalanan 2 jam terasa penuh dengan kenangan. Setiap sudut jalan yang aku lewati mengingatkanku pada masa kecilku yang indah. Sesampainya di depan rumah, aku segera mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Bu, Mak," panggilku. Ibu dan Mak Ijah segera berlari keluar. Mereka memelukku dengan erat, mencium pipiku hingga jilbabku berantakan. "Hani, kenapa tiba-tiba pulang, Nak? Ada masalah?" tanya ibu dengan cemas. Aku tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya rindu." Setelah kami duduk bersama, Mak Ijah menyerahkan beberapa sertifikat tanah dan uang tunai kepadaku. "Ini semua warisan kakekmu, Hani. Aku ingin kamu yang mengelolanya," katanya dengan lembut. Aku tertegun. "Mak, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima ini." Mak Ijah menggeleng. "Ini hakmu, Nak. Gunakan dengan bijak ya. Tapi ingat, sembunyikan ini dari Ahmad dan Clara." Air mataku tak terbendung. Aku memeluk Mak Ijah dan berbisik, "Terima kasih ya, Mak. Aku akan ingat pesanmu." Kini aku kembali ke rumah dengan tekad baru. Dengan harta yang diberikan oleh Mak Ijah, aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Mereka akan menyesali perlakuan mereka padaku. Aku tidak akan membalas mereka dengan kebencian, tapi dengan kemenangan. Saat aku bersiap untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud, terdengar suara gaduh dari luar kamar, mengusik kedamaian di tengah kesunyian malam. Ketika sampai di depan kamar mandi, aku mendengar suara yang sangat familiar, membuatku berbelok untuk menuju ruang tamu. "Sial, menjijikan sekali suara itu," gumamku dalam hati, merasakan amarah yang mulai meluap. Ternyata Mas Ahmad dan Clara sedang memadu kasih di sana. Aku pun tak lagi memperdulikan mereka. Segera aku melangkah ke dalam kamar mandi. Setelah itu aku duduk di dalam keheningan malam. Dengan hati yang penuh gejolak, setelah sholat tahajud, aku menundukkan kepala dan memulai berdoa dengan suara pelan, penuh harapan. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau tahu betapa berat beban yang aku rasakan saat ini. Hati ini terasa hancur, teriris oleh pengkhianatan dan kebingunganku. Namun aku tahu, hanya padamu aku bisa mencari ketenangan." Air mataku mulai mengalir, tapi aku tetap berusaha untuk tenang, menyampaikan doa-doaku dengan penuh keyakinan. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan yang Engkau berikan. Aku tahu setiap ujian adalah bagian dari takdir-Mu yang penuh dengan hikmah. Berikanlah aku kesabaran untuk menerima kenyataan yang pahit ini, dan ketenangan untuk bisa menjalani hidupku dengan ikhlas." Aku menundukkan kepala lebih dalam, berusaha merasakan kehadirannya yang selalu mendengarkan doa-doa hambanya. "Ya Allah, aku memohon agar Engkau menjaga hatiku tetap lembut meskipun kesedihan ini menguasaiku. Jadikanlah aku wanita yang tegar, yang mampu berdiri tegak meski dunia terasa runtuh. Jangan biarkan aku terjatuh dalam keputusasaan. Ya Allah, aku hanya ingin terus berjuang untuk diriku, untuk kebahagiaanku,
dan untuk orang-orang yang aku cintai. Aku menghapus air mata yang jatuh, berharap agar doa ini sampai ke hadapannya. Ya Allah, kuatkanlah hatiku, kuatkan langkahku, jangan biarkan aku kehilangan arah. Aku percaya dengan kekuatan dan kesabaran yang Engkau berikan, aku akan bisa melewati semua ini. Amin. Sampai ketika azan subuh berkumandang, aku tak bisa memejamkan mata. Dada ini terasa begitu sesak, terutama setelah mendengar rintihan menjijikan dari wanita itu yang seakan tak peduli dengan perasaanku. Aku pun memutuskan untuk bangun, melaksanakan sholat subuh, lalu bergegas menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri. "Hanifah!" teriak Mas Ahmad dari dalam kamarnya setelah aku selesai menyapu halaman rumah. Aku segera meletakkan sapu dan berlari menghampirinya, yang ternyata memanggilku hanya untuk meminta sarapan dan kopi. "Sarapan dan kopiku mana?" tanyanya dengan nada yang seakan tak peduli. Aku memutar bola mata, merasa jengkel. Ternyata dia hanya memanggilku untuk itu, sementara aku hanya membuat mie instan untuk diriku sendiri dan kemudian menyapu halaman. "Memangnya istri barumu itu tidak bisa membuat sarapan?" ujarku dengan nada yang terdengar merendahkan. "Tapi aku sedang hamil, jadi kamu harus mengurus semuanya." Suara wanita itu terdengar dari dalam kamar. Wanita yang kini merebut perhatian suamiku, berbicara dengan nada yang penuh perintah. Mas Ahmad hanya mengangguk setuju, membuatku semakin marah dan kecewa. Namun aku berusaha menahan diri, meski rasa sakit itu semakin dalam. Aku pun bergegas ke dapur untuk menyiapkan nasi goreng kecap kesukaan Mas Ahmad, lengkap dengan telur setengah matang di atasnya. Sambil berusaha tersenyum meskipun hatiku hancur. Senyum itu tak lagi berarti apa-apa, karena ia hanya memberikan senyum itu kepada Clara, bukan kepadaku. "Loh, kok cuma satu? Punyaku mana?" tanya Clara, yang kini duduk di samping Mas Ahmad dengan santainya. Sementara aku hanya bisa menatap mereka dengan amarah yang terpendam. Dengan dingin dia menjawab, "Sini buatkan aku sarapan kalau kamu masih mau uang." Suara Clara terdengar menghina. "Tubuhmu itu jelek, meskipun kamu mandi 10 kali, tetap saja tidak ada yang tertarik padamu," ejeknya. Aku merasa terhina. Meskipun kata-kata itu pedih, aku mencoba untuk tetap tenang. "Sudah cukup," pikirku. Aku berbalik, hendak keluar dari dapur. Namun saat itu Clara memanggilku dengan suara yang semakin merendahkan. "Sekarang semua uang aku yang pegang. Kamu cuma bisa mengurus rumah dan melayani aku. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan mengusirmu dari sini," katanya dengan nada yang begitu sombong. Aku merasa seakan dunia ini runtuh. Mas Ahmad suamiku hanya diam dan mengangguk setuju, memperlihatkan betapa tak pedulinya dia terhadapku. Aku pun merasa tak sanggup lagi menahan semua amarah yang terpendam. Tanpa bisa menahan diri, aku mendekat dan menyiram secangkir kopi panas ke wajah Clara. Ia menjerit kesakitan, sementara Mas Ahmad nampak terkejut dan marah padaku. Plak! Suara tamparan keras menyakitkan pipiku. Mas Ahmad menarik Clara ke dalam kamarnya, dan aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap pintu yang tertutup dengan keras. "Baiklah, Mas, kamu telah memilih jalanmu sendiri," bisikku dalam hati, menyadari bahwa aku kini harus berjuang untuk mempertahankan rumah tanggaku, meskipun segalanya terasa hancur. Seharian aku pergi, mencari tempat untuk menenangkan diri. Aku menuju rumah Farah, sahabatku yang selalu mengerti perasaanku. "Hanifah, ada apa denganmu? Kenapa kamu nampak begitu berbeda?" tanya Farah ketika aku tiba di depan pintu kosnya. Aku merasa bingung dengan pertanyaannya. "Apa maksudmu? Kamu kok jadi gendut, berjerawat, dan tanpa kusam, tidak seperti yang dulu?" ucapnya dengan nada cemas. Air mataku menetes, merasa terguncang oleh kata-katanya. Aku merasa seperti wanita yang hancur. Farah mengajak aku masuk ke dalam kosnya, dan aku duduk terdiam, merenung. "Maafkan aku, Hani. Bukan begitu maksudku. Tapi kamu dulu itu sangat cantik. Kenapa sekarang jadi begini?" Farah melanjutkan, merasa tidak enak. Aku hanya terdiam, mencerna kata-kata sahabatku. Mungkin dia benar. Aku memang sudah tidak peduli lagi dengan penampilanku.
terlalu fokus pada rasa sakit ini. Namun sekarang sepertinya saatnya untuk berubah. Ra, bantu aku ke salon langgananmu. Aku ingin merawat diriku, ingin mengubah penampilanku, kataku dengan mata yang berbinar. Farah terlihat terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak permintaanku. Aku tak peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit, dan mereka semua akan terkejut melihat perubahan diriku. Tepat pukul 5 sore, aku tiba di rumah, mengendarai mobil milik abang-abang taksi online. Langkahku mantap saat memasuki rumah yang nampak sepi. Tidak ada siapa-siapa. Namun begitu aku melangkah masuk, aku terkejut. Di ruang tamu banyak orang yang berkumpul, tertawa dan bercengkrama dengan riangnya. Semua mata langsung tertuju padaku. Mereka yang pernah menganggapku sebagai pembantu, kini menatapku dengan pandangan yang penuh takjub. Tak terkecuali Clara dan Mas Ahmad, yang sepertinya terkejut dengan penampilanku yang berubah drastis. Aku mengenakan gamis modis, riasan wajah natural, tas lempang bermerek, dan parfum yang wangi menusuk hidung. Melihatku seperti ini, mereka semua tak bisa menyembunyikan rasa kagum di wajah mereka. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanyaku sambil membuka pintu lebar-lebar untuk menggantikan aroma minuman keras dengan udara segar. Ternyata mereka bukan hanya berbincang, tetapi juga berpesta minuman beralkohol. Sungguh menjijikan. Sejak kapan Mas Ahmad sampai mau meneguk minuman haram itu? Bukankah selama ini dia sangat taat beribadah? Bahkan dia tak segan menegurku jika aku lupa sholat. Clara memincingkan mata, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Lalu dia mendekat dan mengamatiku dengan tatapan yang penuh sinis. Aku merasa seperti seorang pencuri di rumahku sendiri. "Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Bukankah kamu itu miskin?" ujarnya. Matanya tertuju pada tas bermerek yang aku pakai. Aku hanya tersenyum miring, lalu berjalan mendekat ke arah Mas Ahmad yang duduk sambil memegang gelas berisi minuman keras. "Kamu sudah lupa sama Tuhanmu, Mas?" tanyaku, suaraku penuh iba. Mas Ahmad menunduk, seolah menyembunyikan penyesalan yang terpendam di dalam hatinya. Aku bisa melihat dari sorot matanya. Dia merasakan tidak nyaman dengan apa yang sedang dia lakukan. "Ada apa sebenarnya, Mas?" "Tidak usah ikut campur. Katakan saja dari mana kamu mendapatkan semua barang mewah ini," kata Mas Ahmad dengan nada kasar, menyentak tanganku. Aku terperanjat. Dia yang biasanya sangat lembut padaku, kini berperilaku kasar di hadapan banyak orang. "Katakan, siapa yang mengundang kalian kemari?" aku berteriak. Mataku tajam menatap sekelompok orang yang sedang duduk santai menikmati makanan di meja. "Heh, si miskin ini ternyata punya nyali juga ya," kata Clara sambil mendekat. "Aku yang mengundang mereka. Mereka itu teman-temanku dan Mas Ahmad." Clara menatapku dengan tatapan yang penuh amarah. "Oh, mungkin kamu habis jual diri ya? Itu sebabnya sekarang bisa membeli barang-barang mahal. Mana bisa sih kamu membeli semua ini kalau enggak dari jual tubuhmu?" kata Clara, membuat beberapa temannya tertawa keras. Kemarahan mulai menggelegak di dalam diriku. Aku hampir saja meninju wajahnya, namun aku teringat dia sedang hamil. "Hamil? Oh iya, aku hampir lupa. Semoga anak yang ada di dalam kandunganmu itu gak ikut-ikutan kelakuan busuk ibunya ya," jawabku dengan suara sinis, lalu beranjak menuju kamar. "Apa? Kamu hamil? Anak siapa?" tanya seorang temannya dengan nada terkejut, membuatku berhenti di depan pintu kamar. Melalui ekor mataku, aku melihat Clara menendang kaki wanita itu hingga terjatuh. Aku tak bisa lagi menahan rasa jijik terhadap mereka. Aku segera masuk ke dalam kamar, mengambil ponsel dari tasku, dan menekan nomor yang sudah aku hafal dengan baik. Aku harus memberinya pelajaran, supaya dia tahu siapa yang harus dia hormati. "Halo Pak Abdul, tolong datang ke rumahku sekarang ya. Ada pesta miras di sini," ujarku, suaraku penuh ketegasan. Aku terbaring di ranjang empuk yang dulu menjadi tempatku dan Mas Ahmad berbaring kebahagiaan. Namun sekarang, ranjang itu terasa kosong. Semua ini karena wanita yang tak tahu malu itu. Setelah menunggu setengah jam, aku masih belum mendengar kedatangan Pak Abdul.
petugas keamanan yang kuharap akan segera tiba. Menjelang azan maghrib, teriakan ketakutan dari teman-teman Clara mulai terdengar dari luar. Aku hanya bisa tersenyum tipis, kemudian melangkah ke meja rias, menghapus make up yang baru saja dipoleskan oleh Mbak Hana di salon langganan Farah. Di salon tadi, kami sempat berbincang masalah Mas Ahmad dan wanita bajingan si Clara itu. Kamu yakin gak mau berpisah sama Ahmad setelah semua yang terjadi? Tanya Farah, saat aku sedang dipoles make up oleh Mbak Hana. Aku menggeleng mantap, membuat Farah mendengus keras, lalu duduk di kursi sebelahku dengan wajah yang penuh rasa frustasi. Kamu itu bodoh, Han. Sekarang kamu sudah kaya. Banyak laki-laki yang pasti mau menikah sama kamu. Kenapa masih bertahan dengan Ahmad? Aku menatap Farah, lalu menjawab dengan keras. Enggak, Ra. Aku adalah tuan rumah di sana, istri pertamanya, dan aku berhak untuk mempertahankan rumah tangga ini. Aku gak bisa begitu saja menyerah. Farah mengangguk-angguk, lalu berdiri dan mulai mondar-mandir di belakangku. Sepertinya dia sedang berpikir keras tentang bagaimana menyelamatkan rumah tanggaku. Di dalam hati, aku masih sangat mencintai Mas Ahmad. Aku ingin berjuang agar rumah tangga kami tetap utuh, karena perpisahan itu sangat menyakitkan. Pagi itu aku terkejut mendengar ketukan keras di pintu kamarku. Aku terburu-buru membuka mata, kebingungan karena tidak ingat apa yang telah terjadi semalaman. Yang ku tahu, teman-teman Clara sudah diusir keluar oleh Pak Abdul. Tetapi setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Keluar! Teriak Clara dengan suara keras, memaksaku untuk ragu membuka pintu. Aku segera mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja samping tempat tidurku. Beberapa notifikasi masuk, dari Maija, Farah, dan satu nomor baru yang aku tidak kenal. Siapa ini yang menghubungiku? Sebelum aku sempat membuka pesan-pesan itu, pintu kamarku terbuka. Mas Ahmad masuk dengan membawa kunci cadangan. Aku buru-buru mematikan ponsel dan menyembunyikannya di bawah bantal. Ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Tanyaku masih dengan suara malas. Kamu yang laporin aku dan teman-temanku ke Pak Abdul kan? Tanya Mas Ahmad dengan tatapan tajam. Tangannya disilangkan di dadanya. Aku hanya tersenyum sinis, bersandar di ranjang. Kenapa kamu berubah sekarang? Tanya Mas Ahmad, membuatku semakin bingung. Berubah? Apa yang berubah? Jawabku tidak mengerti. Kamu sekarang gak mau beres-beres, gak mau masak, gak mau mencuci, dan sekarang malah dandan pakai make up mahal, katanya dengan nada menuduh. Semua ini harus jadi milikku. Kamu gak pantas pakai make up mahal seperti ini, tambah Clara, sambil memasukkan alat make upku ke dalam sakunya. Ambil saja, aku bisa beli lebih banyak lagi, ejekku, membuat Clara menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Mas, kalau kamu bisa berlaku seperti ini, aku juga bisa, lanjutku sambil membuka ponsel lama di meja rias. Di sana aku menemukan foto-foto mesra Mas Ahmad dan Clara yang mereka unggah di media sosial. Lihat, kamu gak malu, Mas? Ini yang kamu tunjukkan ke semua orang. Aku berkata sambil menunjukkan foto-foto itu di layar ponsel. Mas Ahmad terkejut melihat komentar pedas yang mengkritiknya atas foto-foto tersebut. Beberapa komentar mengecam kelakuannya. Aku hanya bisa tersenyum puas saat membuka satu persatu komentar itu. Sial, teriaknya dengan marah dan berdiri dari kursi. Ponselku dilempar ke ranjang. Sementara Clara yang sedang memeriksa laci bajuku terkejut mendengar teriakan Mas Ahmad. Siapa yang mengunggah foto ini di akunku? Teriak Mas Ahmad dengan marah. Clara mendekatinya dan memeluknya dengan mesra. Mas, aku ini kan istrimu juga. Sudah saatnya kan mereka tahu kalau kita sudah menikah. Lagi pula ini kan keinginan bayi yang ada di dalam perutku, Mas. Mas Ahmad akhirnya luluh. Sungguh bodoh kamu, Mas. Aku hanya bisa meludah dalam hati. Hanifah, kenapa kamu sekarang berubah seperti ini? Tanya Mas Ahmad dengan nada sinis. Dan uang yang kamu pakai buat foya-foya itu dari mana? Kamu gak perlu tahu, Mas. Nikmati saja peranmu sebagai suami dengan 2 orang istri. Aku tak peduli lagi. Jika bukan karena Maija, aku tidak akan seberani ini.
Beliau yang memberiku kekuatan untuk menghadapi mereka. Semoga Allah selalu melindunginya. Di ruang tamu, aku merasa kepalaku hampir pecah. Ruang tamu berantakan. Botol minuman beralkohol berserakan di lantai bersama bungkus makanan ringan dan kulit kacang. Itu membuatku pusing setengah mati. "Clara!" teriakku dengan keras sambil berdiri dengan tangan mengepal. Mas Ahmad dan Clara datang ke ruang tamu. Clara menggantungkan lengannya di lengan Mas Ahmad dengan wajah yang tak tahu malu. "Apa sih?" jawabnya dengan nada manja yang semakin membuatku muak. "Lihat itu ulah siapa? Bersihkan sekarang juga," perintahku dengan tegas. "Mas, aku ini kan sedang hamil. Masa disuruh bersihin sih? Kan dia juga yang ada di sini," kata Clara dengan nada manja. Aku memutar bola mata malas lalu berbalik menuju kamar. "Hanifah, bersihkan ini semua. Aku mau pergi ke kantor. Jangan bikin aku pusing lagi dengan pertengkaran kalian," perintah Mas Ahmad, membuatku berhenti di dekat lemari barang-barang antik miliknya. "Mas, aku ikut ya. Bosan di rumah berdua sama dia," kata Clara sambil menunjuk ke arahku. Semakin membuatku geram. Aku sengaja mendekati lemari dan berpura-pura tersandung, menggoyangkan lemari itu hingga guci-guci mahal Mas Ahmad berjatuhan dan pecah. Aku tertawa dalam hati, puas melihat kekacauan yang aku buat. "Hanifah, apa yang kamu lakukan?" teriak Mas Ahmad dengan marah. "Ups, aku gak sengaja, Mas. Maaf ya," jawabku sambil tersenyum dan berjalan menuju kamar. Dari jendela kamar, aku melihat Mas Ahmad pergi bersama Clara. Wajahnya nampak sangat marah. Aku tidak peduli. Di lain waktu, ketika aku sedang di ruang tamu, ponselku berdering. Ada pesan dari Mak Ijah. "Duk, jangan lupa ya, kalau kamu sekarang sudah punya usaha, Anissa yang akan membantumu nanti. Oh ya, Duk, kata ibumu jika kamu tidak sanggup tinggal di situ, tinggalkan saja Ahmad dan pulang kemari. Ibu, Mak Ijah dan Bapak selalu menerima kedatanganmu." Tanpa terasa air mataku jatuh. Begitu tulus kedua orang tuaku itu menyayangiku. Namun aku tidak boleh kalah. Bagaimanapun, semua tidak harus berakhir dengan perceraian. Aku berhak mempertahankan rumah tanggaku. Perceraian bukan jalan satu-satunya. Aku membuka pesan lain dari nomor baru. "Bu, perkenalkan saya Anissa, orang yang dipercaya Mak Ijah untuk mengelola usaha ibu selagi Anda belum siap untuk mengelolanya." Tulisannya disertai foto rumah makan kecil di tengah kota. Lagi-lagi netraku mengabur. Aku harus sukses menjalani usaha ini untuk membalas perlakuan buruk Clara padaku. Brak! Hampir saja aku menjatuhkan ponselku saat wanita itu masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Benar-benar tidak tahu malu. Gayanya sudah seperti tuan rumah saja. Ada istri miskin. Enak banget ya santai begitu," ledeknya sambil tertawa keras. "Aku haus. Tolong ambilkan minuman untukku," perintah Clara sambil duduk di sampingku, menaikkan kakinya di atas meja. Aku memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya dan beralih menonton televisi. Tak lama, makanan yang aku pesan tiba. Aku merasa tidak perlu masak sejak ada Clara di sini. Rasanya enggan masak untuknya. Mas Ahmad pulang dan tersenyum manis ke arahku, mencoba menciumnya seperti dulu sebelum Clara datang. Namun aku mengabaikannya dan memilih masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan yang aku pesan. Ada ayam bakar, es buah, dan martabak kesukaanku. "Wah, aku bahagia jika kedua istriku bisa akur seperti ini," ucap Mas Ahmad, tidak tahu malu. Aku memutar bola mata malas, lalu mulai makan dengan lahap, membuat Clara yang sedang membaca majalah itu ikut mendekat. "Loh, kok cuma satu?" tanya Clara dengan heran. "Lalu?" jawabku sambil makan. "Buat aku dan Clara mana?" tanya Mas Ahmad. "Lagi pula kamu dapat uang dari mana sih? Kok bisa beli makanan sebanyak ini? Kamu gak mencuri kan?" cemooh Mas Ahmad. "Kamu masih punya istri lain kan, Mas? Suruh saja dia untuk membuatkan makanan buat kamu. Hari ini aku malas masak, jadi pesan aja," jawabku sambil terus makan tanpa memperdulikan mereka. Clara mencoba mengambil martabakku, tapi aku menarik kardusnya dan memasukkan ke dalam plastik, lalu meninggalkannya dengan setengah porsi ayam bakar di piring.
Aku mencuci tangan, bersenandung lirih dan masuk ke dalam kamar. Rasanya jadi orang kaya itu nikmat, bisa membalas perlakuan buruk orang lain. Cepetan kamu masak, aku sudah lapar nih, terdengar percakapan mereka dari balik pintu kamar. Kamu rela kalau kukuku itu rusak gara-gara masak? Lagi pula kita kan bisa pesan kayak si miskin itu, Mas, jawab Clara. Aku hanya bisa tersenyum miring. Tunggu saja pembalasanku, Clara. Hari ini aku mau pergi sebentar, Mas. Kemana? Tanya Mas Ahmad tanpa sedikit pun melirikku. Masih sibuk dengan ponselnya. Mau ke rumah ibu, jawabku berbohong. Mas Ahmad menatapku, dan seketika itu juga ponselnya terjatuh di pangkuannya. Aku memakai gamis merah. Dengan polesan tipis di wajahku, sukses membuat Mas Ahmad terperangah. Beberapa hari ini, aku juga rutin berolahraga. Mungkin saat ini berat badanku sedikit berkurang. Aku terkekeh dalam hati melihat reaksi Mas Ahmad setelah melihatku. Kamu itu cantik sekali, Dek. Aku memutar bola mata malas, lalu melewatinya begitu saja. Ini belum ada apa-apanya, Mas. Lihat saja perubahanku setelah ini. Cantik kamu bilang, Mas? Norak kayak gitu kok dibilang cantik? Teriak Clara dari dalam kamar. Membuatku hanya tersenyum miring, lalu melangkah pergi. Kulangkahkan kakiku menuju gerbang depan dan masuk ke dalam taksi online yang telah kupesan beberapa saat yang lalu. Aku memberikan sebuah alamat pada Pak Supir dan bergegas pergi menuju rumah makan yang telah Mak Ijah berikan padaku. Setibanya di rumah makan itu, Anissa sudah menunggu di depan pintu saat aku keluar dari taksi online yang membawaku. Senyum hangatnya menyambutku, dan aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya. Dia nampak ramah dan cerdas. Mari Bu, saya antar berkeliling dulu, kata Anissa terdengar sedikit canggung. Aku tersenyum padanya dan menghentikan langkahnya. Jangan panggil aku ibu ya, kita kan seumuran, jadi panggil aku Hani saja, gak perlu terlalu formal. Anissa terlihat bingung dengan cara obrolanku, namun aku segera menggandeng tangannya dan mengajaknya masuk. Setelah beberapa saat, dia mulai merasa nyaman dan terbiasa memanggilku Hani. Kamu itu apanya Mak Ijah sih, Nis? Tanyaku penasaran. Anissa menghela nafas sebelum menjawab. Aku itu saudara jauh. Lebih tepatnya anak dari kakak suaminya Mak Ijah dulu, jelasnya. Aku cukup terkejut mendengar cerita ini, karena baru kali ini aku mendengar latar belakang tentang Mak Ijah. Maksudmu? Tanyaku lagi. Anissa mengajak aku duduk di salah satu meja yang kosong. Rumah makan ini memang baru akan dibuka esok hari. Tepatnya hari Jumat, yang dianggap baik oleh umat muslim untuk memulai usaha. Dulu Mak Ijah menikah dengan Lek Sobri. Dia itu menantu yang baik di keluarga kami. Tapi sayangnya Lek Sobri sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sampai-sampai Mak Ijah harus mengangkat rahimnya. Setelah itu, Mak Ijah menggugat cerai dan memilih untuk menjanda. Sampai akhirnya, bapakmu menikahi Mak Ijah, meskipun hanya sebagai istri kedua. Semua laki-laki menjauhi Mak Ijah karena dia sudah tidak bisa punya anak lagi, terang Anissa. Aku hanya mengangguk-anggukan kepala, mencoba mencerna semuanya. Lalu Lek Sobri itu gimana? Tanyaku lagi. Lek Sobri meninggal dunia karena depresi setelah Mak Ijah pergi. Mak Ijah kan berasal dari keluarga kaya, jadi Lek Sobri merasa kehilangan wanita yang punya banyak harta. Dia sangat terpuruk, sampai akhirnya meninggal dunia, jawab Anissa. Aku terdiam sejenak, mendengarkan kisah sedih itu. Mbah Uti dan Mbah Kung juga sangat mendukung Mak Ijah waktu dia ingin berpisah. Mereka bahkan membantu Mak Ijah mengurus anak-anaknya. Mak Ijah itu hatinya baik luar biasa. Setelah kematian Lek Sobri, dia masih rutin mengunjungi Mbah Uti dan Mbah Kung. Sekarang aku ditugaskan untuk membantu mengurus usaha ini. Mak Ijah itu orangnya sangat mulia. Kamu beruntung punya ibu tiri seperti dia, lanjut Anissa. Aku terharu mendengar cerita tentang kebaikan Mak Ijah. Ternyata banyak hal yang aku tidak ketahui tentang dirinya. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalnya. Setelah selesai berbincang dengan Anissa, aku berpamitan dan membantu mengatur acara pembukaan rumah makan. Semoga usaha ini membawa keberkahan dan kebaikan bagi semuanya.
Aku juga berpesan kepada Anissa untuk menjaga rahasia ini dan berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Tidak lupa, aku menceritakan tentang masalahku dengan Mas Ahmad dan Clara. Dan Anissa sangat mengerti serta berjanji untuk membantuku. Setibanya di rumah, aku merasa sangat lelah dan langsung berbaring di ranjang. Namun ada yang aneh ketika aku melihat sprei tidurku berantakan. Biasanya, aku selalu merapikan kamar sebelum pergi. Mataku menyipit, sepertinya ada orang yang menyusup masuk ke dalam kamarku selama aku pergi. Setelah mengecek, aku mendapati uang yang aku simpan di bawah ranjang hilang. Aku tertawa kecil, merasa agak senang. Ternyata aku lebih pintar dari mereka. Sebelum pergi tadi, aku sudah membawa sebagian uang yang diberikan oleh Mak Ijah dan memberikannya kepada Anissa untuk dikelola dengan baik. Aku menyisakan sebagian lagi, yang aku simpan di tempat yang tidak akan mudah ditemukan, supaya Mas Ahmad dan Clara tidak mengetahuinya. Rencananya uang itu akan aku sumbangkan untuk panti asuhan, tanpa sepengetahuan mereka. Anissa juga memberiku ATM untuk menyimpan hasil pendapatan rumah makan yang kami kelola bersama. Aku tak ingin Mas Ahmad dan Clara tahu, karena ini adalah langkahku untuk menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Setelah cukup beristirahat, aku keluar dari kamar dan mendapati Mas Ahmad dan Clara sedang berbicara dengan santai. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-ngolok mereka. Dengan santai, aku duduk di hadapan mereka dan meledek mereka yang begitu percaya bahwa aku bisa memperbanyak uang dengan cara yang mistis. Tapi saat Clara mulai merendahkan keluargaku, emosiku meledak. Tanpa berpikir panjang, aku melayangkan tamparan keras ke pipi Clara, yang membuatnya terhuyung mundur dan jatuh tepat di hadapan Mas Ahmad. Aku keluar dari rumah dengan detak jantung yang tak menentu. Clara boleh merendahkanku, tapi keluargaku adalah batas yang tak boleh dia sentuh. Aku tidak akan diam jika itu terjadi. Aku juga sempat membanting ponsel mereka yang tergeletak di atas meja. Clara pun berteriak kesal, sementara aku tertawa geli. Itu adalah ganti rugi untuk uangku yang dia curi.